Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Hai anak-anak yang hebat. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kalian hari ini dalam menghadapi pembelajaran? Masih tetap semangat ya? Kita harus tetap semangat. Kita jumpa lagi di tema 4, subtema 2, kegiatan keluargaku dalam pembelajaran 2 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, kalian terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mendengarkan cerita guru, siswa dapat menjelaskan kegiatan yang biasa dilakukan keluarga dengan benar. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan ungkapan tolong dan terima kasih dengan tepat. Dengan melakukan simulasi percakapan, siswa dapat menggunakan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih dengan santun. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan berlari satu arah dengan percaya diri. Melalui permainan ayam dan elang, siswa mampu mempraktikkan prosedur gerakan berlari satu arah dengan percaya diri. Ayo membaca di pembelajaran 2. Nah, kalian lihat ini gambar apa ya? Ya, ini gambar keluarga Benny. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka melakukan olahraga. Ya, betul sekali ya. Kita baca yuk. Bacalah dengan nyaring. Benny berolahraga dengan ayah dan ibu. Mereka berlari di taman dekat rumah. Benny senang berolahraga bersama keluarga. Olahraga membuat badan sehat. Nah, anak-anak, ini Benny dan keluarga melakukan olahraga bersama ya. Olahraga mereka lakukan adalah apa tadi? Ia berlari. Benny merasa senang. Nah, kegiatan olahraga ini membuat badan kita sehat ya anak-anak. Apakah kalian seperti Benny? Pasti ya. Untuk menjaga kesehatan kita harus berolahraga seperti keluarga Benny. Ayo bercerita. Oh, apa olahraga yang kamu lakukan bersama keluargamu? Nah, apa? Ayo kalian ingat. Kalian biasa melakukan olahraga bersama keluarga apa? Boleh bersepeda, boleh berjalan kaki ya, dan lain-lain. Atau senam bersama ya. Nah, kalian akan ceritakan sesuai dengan olahraga yang pernah kamu lakukan ya. Nah, apakah kamu senang berolahraga bersama keluargamu? Ya, nanti kamu ceritakan. Pasti senang ya, ceritakan di depan kelas. Nah, Bu Guru akan mencontohkan cara berceritanya. Pada hari Minggu pagi, keluargaku berolahraga bersama karena ayah libur bekerja. Kami melakukan bersepeda bersama, mengelilingi komplek perumahan di rumahku.
Aku sangat senang sekali. Perasaanku gembira bisa berkumpul bersama keluarga melakukan olahraga bersama. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan keluargaku untuk berolahraga bersama. Nah, itu contoh cerita dari Bu Guru. Nanti kalian bisa kembangkan cerita kamu yang lakukan bersama keluargamu, olahraga itu ya kamu kembangkan sesuai dengan apa olahraga yang telah kamu lakukan bersama keluargamu ya. Nanti kalian rekam dan kalian kirim ke bapak atau ibu gurumu. Ayo mencoba, ikuti instruksi gurumu. Nah, yuk kita coba ya ikuti nih. Bu Guru akan menceritakan ya kegiatan ini. Lakukan gerakan berlari satu arah. Ini prosedurnya nih ya. Prosedur melakukan gerakan berlari satu arah. Satu. Enggak ada satunya ya anak-anak, langsung Bu Guru baca aja. Posisi badan agak condong ke depan. Nah, posisi badan condong ke depan. Pandangan mata ke depan. Berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai. Arah berlari lurus menuju satu arah. Nah, ketika melakukan gerakan ini, kelasnya Beni ini melakukan dengan bola ya, membawa alat bola. Bolanya boleh bola kasti, bola voli, bola sepak juga boleh ya. Nah, jadi kita ini anak-anak berbaris ya, berbaris dengan rapi. Nah, Bu Gurunya akan membuat lintasan A sampai lintasan B. Panjangnya ini bisa saja 10 meter ya anak-anak. Nah, nanti yang pertama baris dia akan berlari dari lintasan A ke lintasan B. Kemudian berlari lagi ke A sambil menyerahkan bolanya ke orang kedua ya. Nah, nanti orang kedua akan berlari lagi dari lintasan A ke lintasan B. Kemudian orang yang pertama yang telah melakukan lari, dia akan berbaris menuju belakang temannya. Begitu terus ya sampai temannya habis melakukan hal tersebut. Gampang bukan? Olahraga berlari membuat badan kuat dan sehat. Jika badan sehat, semua kegiatan mudah dilakukan. Kegiatan bermain pun lebih menyenangkan. Nah, ini ada bacaan nih. Berolahraga dengan bermain. Nah, tadi kan sudah melakukan prosedur berlari satu arah ya. Nah, sekarang kita akan bermain dengan permainan ayam dan elang yang menggunakan prosedur di atas tadi ya. Nah, mari bermain ayam dan elang. Perankan anak ayam. Berusahalah agar tidak ditangkap elang. Berlindunglah di balik induk ayam. Ini ada gambarnya ya anak-anak. Ini Udin yang jadi elang. Ini Edo yang menjadi induk ayam. Ini teman-temannya menjadi anak ayam ya. Cara bermainnya mudah ya anak-anak. Kalian bentuk ada berupa menjadi elang, menjadi induk ayam dan anaknya. Nah, nanti elang ini berusaha menangkap anak ayam ya yang di belakang induknya dan induknya berusaha melindungi ya. Nah, kalau elang ini berhasil menyentuh anak ayam salah satu ini, maka anak ayamnya dibawa lari oleh elang dan tangkap ya. Begitu cara mainnya. Dan induk ayam harus berusaha melindungi anaknya. Nih, anaknya banyak ya. Nah, permainan ini bisa dibagi beberapa kelompok dalam satu kelas. Misalnya anak-anak ya. Jika kalian berada di sekolah ya. Jika kalian berada di rumah, kalian bisa memainkannya pada saat hari libur dengan ayah ibu kalian dan adik kakak kalian ya. Oke, kita lanjut. Dengarkan cerita gurumu. Udin dan teman-teman senang bermain ayam dan elang. Ada yang menjadi elang, induk ayam dan anak ayam. Permainannya seru sekali. Nah, ayo kita bermain anak ayam ya. Nah, ini adalah cara bermain anak ayam ya dan elang. Cara bermain ayam dan elang ini prosedurnya nih anak-anak ya. Ada yang menjadi elang, ada yang menjadi induk ayam, ada yang menjadi anak ayam. Elang berusaha menangkap anak ayam. Induk ayam melindungi
anak ayam. Nah, ini cara bermain ayam dan elang ya. Nah, ini Bu Guru ulangi, ada yang menjadi elang, ada yang menjadi induk ayam, ada yang menjadi anak ayam. Elang berusaha menangkap anak ayam. Induk ayam melindungi anak ayam ya. Itu cara bermain ayam dan elang ya. Bermainlah secara berkelompok, ikuti instruksi gurumu, tunjukkan kerjasama ya. Nah, sekarang kita bercerita lagi ya. Ini cerita kelasnya Udin dan teman-temannya sesudah berolahraga. Apakah induk ayam dapat melindungi anak ayam? Tentu saja ya anak-anak. Apakah ada kesulitan dalam bermain? Ada nggak? Setelah kalian praktekkan, kalian jawab ya. Nanti sesuai dengan kondisi setelah bermain. Bagaimana perasaan kalian ketika bermain? Pasti senang ya. Ceritakan di depan kelasmu ya. Nah, selesai bermain elang dan ayam, Pak Guru menyampaikan terima kasih karena siswa dapat bekerja sama dalam permainan. Jadi dalam permainan anak ayam dan elang, ayam dan elang, di sini dibutuhkan kerjasama yang baik agar permainan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu kita dapat bekerja sama ya di dalam permainan ini. Kita lanjut. Ayo mencoba. Setelah olahraga mereka masuk kelas. Ruang kelas tidak rapi. Amati percakapan Udin dan teman-teman ini. Nah, isilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih ya. Nah, ini ada percakapan antara Udin dan Edo. Di percakapan pertama, Edo meminta tolong kepada Udin. Edo, titik-titik, rapikan kelas, aku rapikan meja. Apa ya kira-kira kata yang diucapkan oleh Edo? Ya, bagus, kata tolong ya. Edo, tolong rapikan kursi, aku rapikan meja. Kemudian Edo menjawab, baik Udin. Dan Udin pun berkata lagi, terima kasih Edo. Nah ya, jadi kalau kita sudah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih, jangan lupa itu. Dan Edo pun menjawab sama-sama Udin. Di sini ada kata tolong dan terima kasih. Kemudian kita lanjut ya. Di sini ada lagi percakapannya ya. Nah, di sini gantian nih, sekarang Edo duluan ya yang mau bercakap-cakap kepada Udin. Udin, titik-titik, bersihkan papan tulis. Kira-kira kata apa yang cocok di sini ya anak-anak? Terima kasih atau tolong? Ya, betul, kata tolong. Udin, tolong bersihkan papan tulis. Kemudian Udin menjawab, baik Edo, sesudah dilakukan. Kemudian Edo pun berkata, titik-titik Udin, aku rapikan buku di meja guru. Jawabannya apa ya Nana? Kalau di sini udah ada kata tolong di sini, betul, terima kasih Udin, aku rapikan buku di meja guru. Kemudian Udin menjawab sama-sama Edo ya. Nah, kalian peragakan percakapan tersebut di depan kelas. Ajaklah salah satu temanmu. Lakukan dengan percaya diri dan santun. Jika kalian berada di rumah, kalian lakukan dengan anggota keluarga kalian ya. Bisa dengan ibu, kakak ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita akan membuat mapping dari pembelajaran 2. Kita sudah menjelaskan kebiasaan yang dilakukan anggota keluarga, menunjukkan dan menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih. Nah, ini ya, kebiasaan berolahraga pagi bersama keluarga sangat menyenangkan ya. Nah, juga ini adalah ungkapan tolong dan terima kasih yang telah tadi kita bahas bersama ya. Kita juga sudah menjelaskan prosedur dan gerakan berlari satu arah dan mempraktikkan gerakan berlari satu arah melalui permainan ayam dan elang. Ini prosedurnya ya. Posisi badan agak condong ke depan, pandangan mata ke depan,
Berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai arah. Berlari lurus menuju satu arah. Di sini pakai alat bantu bola ya. Nah, ini juga dengan prosedur itu, dengan prosedur yang sudah gerakan berlari satu arah, kita dapat mempraktikannya melalui permainan ayam dan elang ini ya. Nah, kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan pengalaman bermain sewaktu kecil dan aturan permainannya. Terima kasih ya kepada orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya di rumah dalam pembelajaran ini. Nah, tugas di rumah adalah 1. Kamu ceritakan dan rekam kegiatan berikut melalui voice note. Nah, ini ya, ayo bercerita ya tentang olahraga ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nomor 2, tulislah percakapan, ungkapan permintaan tolong dan terima kasih yang biasa kamu lakukan di rumah. Contohnya adalah, Ibu tolong ambilkan tas di atas lemari karena kamu tidak bisa yang ambil sendiri. Dan setelah kamu ditolong ibu, dibantu, kamu kemudian mengucapkan apa? Iya betul, terima kasih ibu ya. Nomor 3, tulislah permainan ayam dan elang. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Nah, demikianlah pembelajaran tema 4, subtema 2, kegiatan keluargaku dalam pembelajaran 2 untuk kelas 1 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, di pembelajaran 3. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.